satu-satunya dokter spesialis toksinologi ular berbisa di Indonesia. Beliau menjabat sebagai Kepala Instalasi Gawat Darurat di sebuah rumah sakit Dahak Husada Kediri dan juga sebagai peneliti di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dr. Tri Maharani menginisiasi adanya pendataan kasus ular berbisa di Indonesia dan mendirikan Remote Envenomation Consultancy Service dan Indonesian Toxinology Society untuk memperkuat penanganan kasus gigitan ular di Indonesia. Inilah kisah Dr. Tri Maharani yang perjalanan hidupnya mencerminkan 7 nilai dasar aparatur sipil negara, yaitu berakhlak. Berorientasi pelayanan bukan hanya sebuah nilai, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata. Hal itulah yang ditunjukkan oleh Dr. Tri Maharani saat menempuh perjalanan jauh menuju desa terpencil untuk menyelamatkan seorang ibu hamil yang kritis akibat gigitan ular. Baginya, jarak dan waktu bukanlah penghalang. Keselamatan pasien selalu menjadi prioritas. Dari kisah ini kita belajar bahwa berorientasi pelayanan berarti hadir dengan cepat, bekerja dengan tulus, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Menjadi kepercayaan yang telah diberikan. Prinsip itu dipegang teguh oleh Dr. Tri Maharani. Beliau menegaskan bahwa serum antibisa hanya boleh diberikan oleh dokter di rumah sakit resmi, karena setiap tindakan medis harus dapat dipertanggungjawabkan. Integritas dan komitmen terhadap keselamatan pasien inilah yang mengantarkannya meraih penghargaan Liputan 6 Awards kategori kesehatan. Menjadi ahli di bidang langka bukanlah hasil yang diraih dalam semalam. Dr. Tri Maharani menempuh fellowship klinikal toksinologi di Adelaide, Australia, hingga menjadi satu-satunya dokter Indonesia dengan keahlian subspesialis toksinologi. Pengalaman dan kemampuannya bahkan dipercaya dalam penyusunan pedoman penanganan gigitan ular bersama WHO. Perjalanan ini menunjukkan bahwa nilai kompeten dibangun melalui semangat belajar, kerja keras, dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Saya bertekad kepada diri saya sendiri untuk belajar dan mengajari tenaga kesehatan, kemudian tenaga medis, dan juga masyarakat Indonesia terhadap kasus-kasus alami yang keracunan tadi itu. Sejak puluhan tahun lalu, Dr. Maha berupaya melakukan edukasi masyarakat dan tenaga medis untuk menangani gigitan ular berbisa. Selain itu, ia juga terus berkoordinasi dengan pemerintah agar memprioritaskan pembentukan mekanisme penanganan gigitan reptil di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Terus kayak orang kaget, sering kaget itu loh Pak. Ini juga pernah loh Bu, kan kata kakaknya disuruh bekam gitu. Oh gak usah. Tak bekam loh Bu, sama saya nggak bisa jalan. Iya gak usah. Jadi efek dari sekuel neurotoksin itu memang banyak. Salah satunya adalah inkoordinasi dari muscle dan juga dari nerve. Ya sing sabar ya Mbak ya. Ngene iki butuh kesabaran ngene. Sing penting wis urip ngono Mbak. Soale sing pasien kuliah nis gak urip kabeh Mbak. Selanjutnya adalah penerapan nilai adaptif. Melalui penerapan nilai adaptif ini, Dr. Tri Maharani sendiri melalui komitmennya untuk terus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan teknologi dalam bidang toksinologi. Beliau tidak berhenti hanya pada ilmu yang telah dimiliki, tetapi beliau juga mengikuti ilmu pengetahuan serta mempelajari berbagai kasus dan mencari solusi dalam penanganan pasien terkena gigitan ular yang berbisa. Kolaboratif ditunjukkan oleh Dr. Tri Maharani dalam upaya membangun kerjasama lintas profesi dalam penanganan kasus gigitan ular berbisa di Indonesia. Dr. Tri Maharani juga lah yang menginisiasi pendirian Remote Envenomation Consultation Service atau RECS di Indonesia serta membangun Indonesian Toxinology Society atau ITS yang menjadi wadah bagi para dokter, tenaga kesehatan, dan juga para ahli toksinologi dalam berbagi pengalaman, pengetahuan, serta memberikan konsultasi dalam menangani kasus gigitan ular berbisa di Indonesia. Dari kisah Dr. Tri
kita dapat belajar bahwa nilai berakhlak bukan hanya sekadar slogan, melainkan pedoman dalam setiap tindakan di hidup ini. Marilah kita wujudkan nilai-nilai tersebut dengan melakukan kerja yang tulus, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat bagi sesama. Karena pelayanan terbaik datang dari karakter yang baik. Kami kelompok 1 sekolah